warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana fi laili wan naharain innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa biyadi halatilati adrik Allahumma bihaqi Yusuf wa bihaqi Daud wa bihaqi Sulaiman wa bihaqi Musa Isa wa bihaqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa ashkina sabran wa sirran tulaban birahmatika Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruj wa ilaika nasta'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. kesalahan kita di antara tamu kita, kesalahan kita dalam pekerjaan kita, kita sama-sama beristighfar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. atas segala kenikmatan yang diturunkan oleh Allah kepada kita dan segala kenikmatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan, kita ucapkan bersyukur kepada Allah segala nikmat kita sholat berjamaah, nikmat kita zikir, nikmat kita baca surah Yasin, nikmat kita baca surah At-Taubah, nikmat kita bisa melakukan senam musik. Tadi pagi-pagi mau kesini saya bilang karena ada yang kemarin ngirim, yaitu ngirim apa, bukan ngirim, ngasih hadiah lah kepada kursi yang itu, kursi yang satu sama meja tulis kecil. Saya mau nulis, speaker digeser sama saya, taruh segala macam. Terus kita coba setel, murotal apa rusak kali, tipnya yang itu rusak, nggak bunyi. Kenapa? Mungkin ada kabelnya yang copot, mungkin ada semut, mungkin karena nggak pernah di setel, Terus tuh kemarin mau buka pintu, ya kali itu banyak, itu setelah tuh kan ke atas, mau ditarik ke bawah itu susah, sampai digigil gaya atas, di bawah di atas susah, hampir dibuka pakai obeng. Padahal setelah ke atas, kenapa coba sebabnya itu susah dibuka? Dek, kenapa? Karatan. Karatan, kenapa karatan? Jarang gerak. Jarang gerak. Jarang gerak, jarang dibuka. Tidak pernah dibuka, jadi karatan. Nah ini juga, tapi kadang-kadang nggak disyukuri. Ini juga kalau kita tidak bergerak ini sakit. Karatan mudah. Kemarin tuh Angga supir pada dia sakit. Saya nggak tahu waktu di mobil, wah udah ikut meriang nih, dia kan flu tuh ya. Begitu dia datang ke rumah, kita tarik nafas sebanyak-banyaknya, kita minum sebanyak-banyaknya, terus tarik nafas. Alhamdulillah, loh saat itu bisa kena nih flu kan. Kalau kemarin mah kalau lagi COVID, waduh udahlah, urusannya nyawa aja kena flu itu kan. Tapi apa, kebiasaan yang kurang digerakkan, kurang maksimal digerakannya. Jadi kita harus bersyukur kalau memang tiap pagi ini kita bisa bergerak, waduh. Dan harus bersyukur kita bisa melaksanakan dengan rutin. Ya, itu satu kenikmatan ditinjau dari pribadi kita, ditinjau dari sahabat-sahabat kita mau. So kalau sendiri kita nggak biasa. Nah terus yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah bagus. Mana gini, waduh bukan apa,
dulu gini. Grup kita dulu punya grup taman 70 orang. Tukang bikin batu, bikin taman. Sekarang itu udah nggak hilang. Udah nggak ada, penggeraknya udah nggak ada. Setelah Mang Ade nggak ada, almarhum, itu nggak ada lagi pergerakan kita mau buat taman ya. Jadi satu kelompok bagian usaha kita hilang. Ya karena jarang, tergantung kepada kekuatan seseorang. Jadilah dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad terbatas kekuatannya. Mas Ahmad paling bisa memimpin 5 orang. Kalau mau ada sampai 70 orang. Walaupun memang agak beratnya mau ada, karakternya tegas. Kalau calegnya gitu-gitu. Tapi satu bisnis saya pikir itu menjadi hilang. Tapi bukan itunya. Ada yang begini dia bilang. Kata Mang Ade, itu kalau saya, anak-anak sayang ini, anak-anak tukang taman teh, para roh ngaran dagenya, ayah Mang Ayep, ayah Mang Karja, Mang Ujang, palinter ngaji, ngaji teh norolong, ngaji teh pasti ngaji, tapi tidak pernah dia ngaji. Dia bilang, gua mau puguh ngaji teh tetalek togan, tahu tetalek togan? Terbata-bata susah ngaji teh, siang males ngaji karena susah. Kalau yang pinter ngaji kenapa? Waduh, apalagi itu enak ya hari malam Jumat ya, malam Jumat. Surat Yasin itu meni norolong tuh meni cepat gitu ya. Tapi kenapa dia nggak pernah ngaji? Gua mau tarik token ngaji, ya gua mau pukul ngaji gua susah kan. Jadi yang tarik token nggak ngaji, yang norolong, yang pintar nggak ngaji. Itu masalahnya. Dek, coba kamu suruh 1 jutnya susah. Ya, 1 jutnya susah. Tata lektokan ini, apalagi yang terbata-bata, susah ngaji. Ya susah. Tapi yang norolong juga nggak pernah mau ngaji. Waduh, kapan sayang? Jadi perkara itu ngaji, perkara daiknya maunya, bukan soal bisa dan tidak bisanya. Ada lagi ribut sampai ngeluarin pedang tuh di Tambun. Apa lu mah ngaji begitu doang, ngaji mesti tahu artinya dong. Kata gua mah berorah tahu artinya, ngajinya aja susah, lu apalagi begitu. Kata ribut eta. Kata yang satu yang penting tahu artinya walaupun tidak ngerti ngajinya, tafsirnya aja itu nggak penting. Kata yang satu gua kagak penting, itu yang penting gua bisa ngajinya. Ribut itu paman sama keponakan, ribut gede di sekolahan gede Al-Azhar tuh di Tambun, sampai minta didamaikan ke sini datang. Tuh, itu antara paman sama ponakan ribut. Yang atuh belajar ini yang nggak melakukan, yang artinya juga nggak melakukan, ribut lah. Nah jadi yang paling penting mah maunya, ya Karis, maunya. Terus jangan aneh. Nah, suka lagi ada aneh. Aneh begini, wah, aneh ya sekarang orang diam di kamar tuh cara Kang apa jadi aneh. Masya Allah ya, orang diam di atas gunung ya, jadi aneh. Padahal di atas gunung dia ngaji ya bagus. Kholwatnya memang ada dicontohkan. Di atas gunung, adik Kangjeng Nabi di Gua Hiro ngapain? Nabi di Gua Hiro ngapain? Terima wahyu, bayangkan. Bertahanus, beriadoh, berujlah, ada, berkholwat, itu ada semuanya. Dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan. Tapi itu ya ada orang yang lebih kamu begitu-begituan. Tuh. Jarak kubur bid'ah kamu. Ada Nabawi ke sono, kamu pernah ke Masjid Nabawi? Ada kubur siapa? Rasulullah. Ya. Kepetilasan nggak boleh bid'ah, ada petilasan. Ada Ka'bah petilasan siapa? Nabi Ibrahim. Kan kepetilasan. Bid'ah nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tahu apa enggak sih? Nah ini, nah, ngaji juga begitu. Yang paling penting maunya.
jangan lagi dipertentangkan. Itu yang dimaksud sama Ustadz Ubed kemarin tuh, emosi kita, kemalasan itu dijaga. Malas itu, malas atau ada bisikan setan yang untuk tidak melakukan. Wadah, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Ini makanya saya soknya suka sayang nih itu gerak itu penting, saya rasakan betul. Mungkin itu salah satu senam, 2 diurut, 3 zikir, wirid, ya. Ngaji bareng, sayang. Baca maulid bisa rutin, Masya Allah. Walaupun asrokonya saya sudah alhamdulillah. Ini harus menjadi sesuatu yang kita sangat membahagiakan, menggembirakan dibanding dengan orang lain. Tuh. Jadi pada prinsipnya tolak segala keburukan itu Amr. Tolak segala sesuatu kemalasan, keburukan yang macam-macam. Ayat kemalasan, ngomongin orang, iri, dengki, jahil, kaniaya, ngupat, namimah. Tolak segala, masukin segala kebak. Maka tanya kalau artinya nafi. Allah isbat, masukin. Tolak dan masukin. Tolak segala keburukan. Udah tidak ada tereng-aling-aling. Hal-hal yang buruk tentang diri kita, buang. Kemalasan, buang. Terutama begini, jangan sampai punya ilmu itu dilaksanakan. Berarti nggak? Sekarang dua tidak berarti. Orang yang nggak bisa ngaji karena mualaf, nggak belajar, jadi akhirnya nggak ibadah, nilai ibadahnya. Terus orang yang bisa ngaji sampai norolong, begitu cepat ngajinya, pandai ngajinya, tapi tidak pernah ngaji. Jadi sama aja, nggak ada nilai. Ya, yang bagus mah yang bagus nih, yang bagus, tahu nggak? Ngajinya cepat, mau ngajinya, ya. Artinya bisa, ngerti artinya, tajwidnya ngerti, nahu sorofnya ngerti, maknanya ngerti, dilaksanakan dalam kehidupan sehari, itu yang bagus. Jangan saling menyalahkan, yang tidak bisa, mau belajar terus, mau belajar terus, mau belajar terus. Yang sudah bisa ngaji terus, jadi manfaat. Ya, banyak ya. Tuh. Yang tidak bisa, sedikit bismillah saja. Nih, ada orang, saya bilang sampai 17 pesantren dia dirikan, gara-gara ngamakan bismillah sama innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, tanyakan pasti bisa entah. Mang Heru, penyakit apapun bisa diobati itu dengan doa itu. Ya. Bismillah, 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 bismillah. 27.000 habis khatam, baik lagi habis khatam, meluruskan semua niat kita. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semua dokter kayak yang jago kayak kalah. Karena apa? Emang kalau sakit terus sembuh, yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Tebukan duit, baca eta. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Tebukan duit, baca bismillah. Hayang mah tinggal daekna. Betul ini saya Pak itu. Kenapa nih ngomong sampai begini nih? Banyak dikir, wirid, ilmu jadi bangke, malah busuk menjadi bau. Sayang. Sapu penting tak Maheru jaga, coba baca bismillah. Paling sedikitnya 19, agak banyak 786. Agak banyaknya 27.000 katanya. Kalau 27.000 dalam pengawalan para malaikat, bayangkan tuh 27.000. Innaka ala kulli syai'in qadir. Apa? 1.000 sholat hajat dulu. Penyakit apa saja? Ini tiap orang punya penyakit nggak? Punya penyakit lahir, penyakit batin. Males baca itu. Begitu datang ke sini terus tidur, nikmat, nggak apa-apa, lumayan, tidak salah amal. Tapi coba kalau cengang sampai dikir wiridnya, Masya Allah, saya baca itu tadi. Artinya Masya Allah, ini biasa yang kita lakukan mahal. Itu doa penutup taklim mahal. Masya Allah, Kang ampunilah Gusti ya, segala dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Coba hebat nggak?
Terus kalau saya kan samemeh di randapan, samemeh kita melangkah kepada yang akan sudah minta diampuni dulu. Itu luar biasa, itu udah doa itu tuh. Saya lihat artinya barusan dilewatkan, Masya Allah. Terus semua perbuatan menjadi diridhoi oleh Allah. Jadi tinggal mau atau enggak melakukannya. Coba bismillah. Sama innaka ala kulli syai'in qadir. Ini raket nih zaman dulu. Saya tanya, ada seseorang itu kalau raket tahu? Mudah-mudahan tidak tahu ya. Raket tahu? Itu raket tahu? Pak, kamu air raket tahu apa? Tajam. Tajam, raket bukan tajam. Rahetnya, rahet keluar darah apa? Luka. Rahetnya kena golok tuh atau kena pisau, rahet luka ya. Itu luka kayak apapun sampai doang ditutup liput. Ini saya pikir ilmunya luar biasa. Orang ditanya, diikutin sama saya, pengen belajar. Ada seorang ulama besar tanya, saya boleh belajar apa bacanya? Innaka ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Tapi karena udah dakwah mungkin bukan ribu, udah jutaan, udah miliaran. Kekuatan nutupnya luar biasa. Nah itu juga saya diijazahkan dari Mama Ajilan tidak ada apa. Jadi gitu bocor kepalanya itu tuh. Ketembak kesemprot. Dulu ada bedia patrom. Jadi nyebrot. Itu pantatnya dicuci. Di air, dikasih air, bacanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa akan saya. Itu ada dokter kawak, dokter segala selalu sembuh orang berobat ke dia. Begitu ditanya itu dia doa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya mudah-mudahan. Jadi bukan yang ada aja kamu nggak dilakukan, apalagi kamu yang bisa ngaji. Sehalaman bari berat tatareng tokan, Masya Allah, paksakan melawan diri kita itu setengah mati ya. Iya, jadi ilmu cimana itu untuk melawan diri kita, untuk melawan kemalasan dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kemalasan itu apa? Kebosanan itu apa? Bosan ibadah, malas ibadah. Hari sholat semua bisa nggak? Sholat tahajud bisa nggak? Sholat sunat hajat bisa nggak? Ya, sholat tobat bisa nggak? Sholatan tobat, rokaatain mustaqbil kiblat kan gampang kan? Sholat sunatan hajat, rokaatain itu kan gampang kan? Tapi suka dilakukan nggak? Jadi toh makanya nyalakan karena nasib, karena kita tidak pernah mau melakukan. Ya Haris ya, yang bagus mau melakukan. Ya Banjar ya, ini sayang anak-anak. Kenapa? Jangan sampai kayak tadi pintu dibuka malah jebol, berkarat. Kata Anda kan berkarat, ya karena nggak pernah dibuka, nggak pernah diminyakin. Saya tuh ngelihat itu hall, Masya Allah kosong aja kalau hari-hari, kecuali kalau malam Sabtu. Saya kenapa jadi pakai latihan senam? Kenapa dia pakai ngaji di situ? Kalau siang, coba, Masya Allah itu manfaatnya. Orang mah pengen di pinggir kali gitu ngaji itu, Masya Allah. Ngaji pek dikir, pek wirid, nggak usah malu. Ya, paham nih? Manfaatkan baik-baik di sini gumbrung gambang. Malam di sekolah tahajud sampai tinggal tidur. Cai, curcor, air muda. Ini tinggal mau atau enggaknya kita. Sudah dimanjakan kita nih. Sudah dimanjakan. Coba, aduh punten ya, maaf. Kita datang ke juru masak paling enak. Terus sama jenang, Cik Iroh nggak tahu lah. Dicobain sama saya makan yang kemarin, enak. Enak masakannya, ngampar. Sampai nggak kemakan. Masih dibahanin ke orang lain. Keadaan kayak begini, Masya Allah. Zamannya keletik, Masya Allah. Lamun ayah yang hajat atau ayah tahlilan seneng ikut kayak suruh ngarepin makanannya. Khususnya jangan baheula.
Ngajinya mah oh, asal yang penting makanannya. Ini mah ada tapi itu juga susah di zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah ada terus di antara kita nih. Kenapa nih? Ini standar nih. Coba. Jangan tidak dalam perhatian, ini standar nih. Standar apanya? Standar dalam persahabatan, standar dalam rasa persaudaraan. Kamu dengan kamu standar persaudaraannya. Ini dia bisa dengan siapa aja bisa bergaul. Bisa, Mang Asep bisa. Mang Enam bisa. Ada orang hanya dengan orang tertentu. Ya, ini semua standar yang ada sekarang. Maka saya bilang nggak usah awong-awongan. Kenapa coba kalau saya bicara tiba-tiba tadinya mau bicara yang ini, bicara yang lain. Itu kadang-kadang lagi ngomong terus keret, aduh. Gua ngomong orang tidur. Coba tilu perkaranya hiji ya memperlihatkan kepada yang lain gua mah kagak perlu ilmu, gua mah tidur aja. Tapi ada di situ. Coba. Kedua, yang ngomong gua kagak denge, gua mending tidur aja. Tuh. Ketika jadi contoh tidak baik kepada yang lain, bawaannya ngantuk pengen tidur aja semua. Atau gitu mah tidur aja yang dengerin gua ngomong sendiri. Coba, orang gila nggak tuh? Tidur semua, saya ngomong sendiri, orang gila nggak? Atau gila lagi tidur semua yang ngomong juga tidur. Nah, gila juga. Iya kan nggak standar. Tak dilawan. Lain kalah bunga, resep, genah gitu. Lu apaan? Ada yang begitu. Nah, ini nggak standar kita. Kita udah dengan berbagai macam cara nggak standar. Nah, di antara kita saling menghargai itu dulu, ya. Standar. Nah, pergaulan itu harus standar, berlebih. Kalau udah pergaulan standar itu artinya bisa saling lah menolong di antara kita. Ya. Insya Allah jangan pakai pilih di sini maksudnya keluarga besar. Masing-masing kalau kita dapat rezeki buat semuanya. Cara kayak kemarin kan bisa saling. Kang Ab mungkin masih hormat. Saya tuh kemarin seharian berapa acara coba deh. 10 acara lebih. Kemarin itu seharian penuh. Pagi-pagi saya ke Jakarta. Jakarta udah tiket tempat di Kebayoran, ke Bu Ambi, ke Bu Awi, ke Pak Lukman. Siangnya ke Pak Pandijon. Pak Pandijon sebelum itu ya ketemu dulu yang lainnya yang akan. Dari udah sorenya saya mesti ke Pak Toto. Sorenya lagi saya mesti ke Pak Willy. Sorenya lagi balik lagi ke Pak Lukman. Sorenya lagi di jalan maka kolapsi. Angga juga wajar ya. Aku semua acaranya. Garis. Kemarin itu saya Masya Allah nggak tahu ada namanya Pak Camat. Harus kita hormat. Tapi saya udah lelah. Udah capek. Jadi serahkan ke orang lain. Nggak tahu gimana kabarnya itu Pak Camat. Mang Heru tahu nggak Pak Camat? Pulangnya kemana itu nggak tahu. Saya pengen coba dia. Terus ada tamu 4 orang. Bukan soal sebelah sebelumnya. Tamu itu dari jauh, dari Padang. Sengaja pengen nemuin saya. Yang penting saya ketemu dulu, tapi saya juga malamnya mau ada pengajian. Pasti itu begadang. Beda, saya bilang jangan kayak kamu sekarang. Begadang sedikit udah susah. Kesehatan dia udah terganggu kalau udah tua begitu. Ya begadang sedikit. Kalau ini mah tidak begadang ketiduran kerjaan. Susah. Nah kadang-kadang mesti saling. Nah terus di sini aja loh, mau pulang-pulangan semuanya harus menjadi tanggung jawab bersama. Kebersihan semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Ya Wan ya, mudah-mudahan ini yang sekarang di sini semuanya terutama kepada ibadah biar dicintai. Jangan takut dibilang aneh. Enggak, di sini mumpung ada raja apalagi mau menjelang bulan puasa nih. Di bulan puasa ngaji nggak ada rasa terus. Jangan sampai kita mau udah dilebihkan lah. Orang yang ngaji ada yang nikah ngaji. Tidak nikah ngaji mah ngaji aja. Jangan sampai tidak ngaji. Anu tak talek tokere ngaji mah ngaji aja. Sudah alhamdulillah. Ya Karisya. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita tetap diturunkan keberkahan kepada kita, diturunkan rahmat kepada kita, diturunkan segala kebaikan kepada kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sifat-sifat buruk, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.